Ini dia podcast pilihan yang bisa kamu dengarkan, Podme Highlight. Pada dasarnya keterbatasan tuh akan selalu ada. Kayaknya sama pandemi ini ketemu teman di Skype lebih bagus ketemu begitu lah. Film terbaru yang udah cukup lama ditunggu-tunggu yaitu Godzilla vs Kong. Masih bersama Putri dan Lin dalam Highlight Podme di MJ Radio Network. More than just news. Yes. Kalau cerita tentang virus corona saat ini kayak udah menjadi bagian hidup ya dari setiap kita ya. Iya. Di masa kini gitu. Terus seragam dampak pun dirasakan bagi kalangan perajin, dan virus ini justru menjadi pencetus ide kreasi baru dan bagi sebagian lainnya. Iya, jadi ada banyak orang yang justru dengan adanya pandemi ini jadi terpuruk gitu kan. Nah, tapi ada yang justru malah kayak keadaan ini mencambuk mereka untuk menghasilkan suatu karya yang baru gitu. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga ya. Ada mahasiswa dari Institut Seni Indonesia atau ISI Jogja, tahu dong, yang membuat karya batik tapi terinspirasi dari wabah corona. Wow. Dan kita sudah tersambung dengan Ngumriyatul Hasanah. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar? Ngumri. Ya, alhamdulillah baik. Ya, semoga sehat selalu ya Ngumri ya. Ya, Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di MJ Radio Network. Oke, kita manggilnya enaknya apa nih? Ngumri atau Umri atau apa nih? Ngumri boleh ya? Oh, boleh. Terserah aja ya. Ngumri, bisa cerita nggak awal mulanya gimana tuh kamu bisa terinspirasi membuat sesuatu dari wabah corona gitu, dari pandemi corona ini? Iya, jadi awalnya itu ya Kak, saya itu kan di semester 3 itu ada tugas batik kontemporer namanya. Kalau batik kontemporer itu kan batik kontemporer itu kan isu saat ini atau yang terjadi saat ini gitu kan. Nah, saat itu di bulan Januari kan lagi rame wabah corona sama kebakaran hutan di Australia. Nah, saat itu kan teman-teman saya tuh pada ambil isu kebakaran hutan di Australia. Nah, saya kayak pengen beda gitu dari temennya, terus saya ambil wabah corona. Padahal waktu itu belum masuk ke Indonesia ya di bulan Januari. Iya. Oh, berarti Januari tahun lalu ya, 2020 ya? Iya, tahun 2020. Oh, Itu tuh awalnya tugas kuliah atau gimana tuh? Tugas kuliah Iya. awalnya? Iya Kak, jadi itu tugas kuliah. Oke. Kalau boleh tahu, kamu jurusan batik fashion ya? Benar ya? Iya, jurusan batik fashion. Oh, berarti kamu emang sudah tertarik di dunia fashion sebelumnya atau gimana tuh? Iya, jadi emang sebelumnya itu emang tertarik di fashion. Jadi dari SMK, setelah itu lanjut di PAPMI Yogyakarta Fashion School. Terus kebetulan setelah itu ini dapat pelatihan juga di BPPLK Semarang Fashion Teknologi. Terus mau lanjut kuliah kan, kebetulan keterimanya di ISI Jogja jurusan batik fashion. Wih, keren. Berarti dari SMK kamu sudah suka dengan fashion, lalu Dikerucutkan lagi ya menjadi Oke. Ada motif unik dari batik yang kamu buat nih. Boleh dijelaskan nggak arti-arti dari motif itu? Iya, jadi masing-masing motif itu ada maknanya ya. Yang pertama itu saya itu bikin motifnya itu motif coronanya, virusnya. Itu terus melambangkan virus yang saat ini terjadi gitu. Kemudian ada bumi. Di situ saya gambarkan bumi. Karena waktu itu tuh ini kayaknya tuh cepet banget wabah itu merambah ke negara-negara, menyebar. Terus kayak kayaknya cepet banget ini bakal nyebar ke seluruh dunia gitu. Terus ranting pohon itu kan ada gambaran ranting pohon itu tuh untuk menjelaskan saat itu suasana saat itu kan genting gitu, kayak sepi. Di Wuhan juga mulai di lockdown, kayak gak ada orang beraktivitas. Itu digambarkan dengan ranting pohon.
Kemudian ada motif kelelawar. Itu Nah, apa? motif kelelawar ini kan konon katanya dulu itu awal mula terjadinya corona itu dari kelelawar ya. Iya, di pasar gitu. Terus ada motif lonceng itu yang terinspirasi dari Yellow Crane di Wuhan. Yang katanya jadi ikonnya kota Wuhan nih gitu. Oh, Yellow Crane ya. Iya. Oke. Terus ada lagi? Ada lagi titik 7 di detail latarnya itu kan kalau di Jawa itu 7 atau pitu itu artinya pitulung atau pertolongan. Oke. Nah itu harapan saya tuh kita semua semua yang ada di bumi itu mendapat pertolongan gitu dari wabah itu. Dan masih ada satu motif lagi, motif tambal yang ada di badan loncengnya itu kan motif tambal itu motif tradisional ya sebenarnya untuk kelihatan kalau ini tuh batik gitu aja. Akhirnya saya menambahkan motif tradisional sedikit di situ. Yang tambal itu artinya menambal atau memperbaiki yang rusak. Nah itu kan kalau katanya kalau di zaman dulu itu kalau pakai motif tambal itu orang akan sembuh gitu. Kalau orang diselimutin pakai motif tambal gitu. Iya, berarti dipercaya ya untuk menyembuhkan orang gitu ya. Iya Kak. Oh, oke. Waktu pertama kali kamu tampilkan batik itu ya di media sosial atau di depan teman-teman kamu, gimana tuh respon teman-teman kamu? Atau bahkan respon dosen kamu gitu? Iya. Kalau respon teman-teman itu alhamdulillah cukup baik ya, kayak akhirnya bisa selesai karyanya karena karya itu sempat gagal mewarna. Oh, oke. Nah itu terus kayak teman-teman tuh pada alhamdulillah ya bisa selesai gitu karyanya, terus bagus kayak sampai ke detail-detailnya itu ada ceritanya gitu. Terus kalau dari dosen belum ada sih karena kan cuma dikumpulin kayak di foto gitu, jadi kayak belum ada respon apa-apa. Kalau dari pada saat diunggah di sosmed itu kan beberapa kali emang saya up pertama itu terus saya arsipkan lama. Jadi nggak langsung ini, soalnya takut ada komentar-komentar yang kurang baik gitu takutnya. Oh, berarti waktu itu kamu belum percaya diri gitu ya pada saat mengunggah itu ya? Dan belum percaya diri. Dan akhirnya kamu mengunggah lagi itu. Dan iya, akhirnya dari arsip saya keluarkan dari arsip. Dan mendapat respon positif dari teman-teman juga ya di sosial media. Keren. Oke. Terus batik corona ini juga udah ikutan pameran ya pada bulan Juli kemarin ya? Iya, di bulan awal Juni sebenarnya pamerannya. Di mana? Di Magelang atau di Jogja? Iya, di Magelang itu di acara serbuan teritorial gitu. Di acara TNI gitu. Oh, gimana tuh ceritanya kamu bisa sampai mengikuti pameran tersebut? Awalnya itu saya cuma iseng ya Kak, karena kan saya itu semester akhir. Dan saya tuh kayak pengen mempersiapkan untuk saya setelah lulus nih mau usaha gitu. Terus saya iseng cuma main-main ke dinas koperasi. Dan kebetulan saya bertemu seorang ini pegawai sana, Bapak Sudarsono namanya. Beliau kan waktu itu saya sharing-sharing gitu, terus beliau minta nomor saya. Nah, satu hari setelah itu tiba-tiba saya ditelepon untuk ikut pameran gitu. Soalnya kata beliau batiknya bagus gitu, terus diajakin itu pertama jadi ikut pameran. Nah itu dijual nggak tuh batiknya di pameran itu? Sebenarnya tuh niatnya tidak untuk dijual ya Kak, karena waktu itu pesimis sekali untuk menjual karya dengan harga segitu. Nggak akan laku gitu. Jadi ya udah saya kasih aja, nggak akan laku gitu dengan harga sekian. Terus saya itu pas hari hanya itu saya kan nggak ikut jaga, dijagain dengan teman-teman komunitas yang lain. Itu pas sorenya tiba-tiba kabarin, alhamdulillah batiknya laku 3 Mbak. Batik yang mana? Saya bilang gitu. Ada 3 pokoknya, yang corona, yang 2 motif tradisional gitu. Gitu. Terus saya agak kayak ya ada senengnya, ada kayak sedihnya gitu, karena akhirnya saya ngelepas
batik itu. Oh. Tapi Tapi setelah itu diproduksi kembali iya. si motif yang dibeli itu. Iya, saat ini sedang mulai produksi lagi dan mulai mengembangkan lagi, Kak. Oh, Mengembangkan motif. kamu bikin itu sendiri atau dibantu sama orang lain atau gimana? Produksi sendiri, benar-benar mulai dari konsep ke desain dan sampai jadi. Sampai jadi keren banget. Sumpah. Terima Nah, untuk kasih. sekarang nih, untuk sampai sekarang nih udah seberapa banyak nih pesanan yang didapat nih sama Ngumri? Kalau saat ini untuk motif itu kan sebenarnya memang belum banyak yang tahu motif itu karena saya nggak pernah update story tentang itu, batik yang itu benar-benar saya simpan. Jadi ada yang tertarik, itu pelanggan jahitan saya. Nah itu pengen dibuatin gitu. Untuk yang motif corona ini baru itu, Kak. Oh, berarti masih skala kecil ya dari lingkup Iya. sendiri ya. Oke, Iya. boleh dong dikasih tahu kalau misalnya kamu atau MG listener mau lihat-lihat karya kamu gitu, bisa di-sharing nama sosmednya atau ada yang mau pesan bisa menghubungi kamu lewat apa gitu? Ngumri? Oh iya, boleh Kak. Kalau mau lihat-lihat karya saya, bisa lihat di Instagram Yunha Batik. Apa? Yunha Batik. Yunha Batik. Iya, Yunha Batik. Oke. Kita akan cek ya setelah ini ya. Terus bisa lewat bisa pesannya di situ juga langsung atau gimana? Iya, bisa langsung atau bisa WA saya langsung karena saat ini saya hanya melalui WA dan Instagram baru itu saja. Itu WhatsApp-nya boleh di publish nih di sini. Ya. Iya, boleh. Boleh. WA. Di berapa? Ke nomor 085 779 088 252. 252. Iya. Woi, Oke. keren banget. Semoga Ngumri banyak pesanan ya sehabis ini. Amin. Semoga laku keras ya. Dan semoga bisa tugas akhirnya katanya juga lagi sibuk dengan tugas akhir ya. Iya. Semoga cepat selesai dan Terima kasih. iya semoga bisa lulus dengan baik, nilai yang baik ya. Amin ya. Oke, terima kasih Ngumri. Terima kasih, Ngumri. Atas Iya, waktunya. sama-sama, ya. Sehat-sehat ya. Amin. Oke, terima Nah, kasih. itu dia, MG listeners tadi kalau ada yang mau lihat-lihat karyanya Ngumri atau mau pesan itu bisa langsung lihat di Instagram @yunhabatik atau bisa WhatsApp langsung ke Ngumri di nomor 085 779 088 252.